insya Allah hal yang seperti ini tidak mengapa dalam transaksi yang dilakukannya, ya, dengan catatan bahwa kalau memang dia sebagai jasa penitipan yang mengambil keuntungan dari jasa penitipan tersebut, maka dia sampaikan secara jelas, gamblang kepada si penitip, ya, bahwa kalau dia nitip untuk dibelikan, maka ada cas pembayaran ya sekitar 5.000 per meternya atau 5.000 setiap satu transaksi atau sesuai dengan apa yang diinginkan dan disepakati oleh dua belah pihak. Ya, maka dia harus sampaikan bahwa ini ada jasa nitip. Maka boleh dia menjadikan jasa penitipan sebagai usaha di mana dia membelikan titipan-titipan orang, pesanan-pesanan ya pada hakikatnya, pesanan-pesanan orang itu untuk dia belikan kepada para penjualnya, ya, yang mana dari jasa dia membelikan bagi para pemesan itu dia mendapatkan keuntungan, maka tidak mengapa insya Allah. Ya, tapi dengan catatan seperti tadi, bahwa dia berterus terang bahwa ini memang dia mengambil keuntungan karena harganya sekian, ya, kalau dia yang membelikan, maka dia mengambil upah dari jasa pemesanan itu dengan selisih harga sekian. Nah, sehingga jelas tidak ada unsur penipuan di sana, tidak ada unsur kecurangan. Ya, Taib. Ini pertama. Atau kalau dia mungkin merasa tidak enak kalau berterus terang bahwa dia mengambil 5.000 pada setiap transaksi atau pada setiap meter kain yang dia belikan. Maka kalau dia misalnya seperti itu, ada cara lain, yaitu dengan cara, ya sudah dia sebagai penjual saja, bukan jasa penitipan, tapi sebagai penjual barang. Ya, bahwa ketika ada orang yang pesan barang, saya ngambil kain sekian meter, ya, kemudian si yang membelikan tadi mengatakan, ya saya bisa mencarikan barang seperti ini dengan harga sekian. Dia lebihkan mungkin setiap meternya 5.000 atau setiap transaksinya 5.000. Ya, di situ dia memposisikan dirinya sebagai penjual, bukan penitipan. Ya. Hanya saja seperti yang tadi sudah saya sebutkan di pertanyaan yang sebelumnya, di mana ketika dia belum punya barangnya, ya jangan dia melakukan transaksi di situ. Jadi pemesanan itu baru hanya sekedar pemesanan. Oke, kamu pesan barang atau kain sekian meter dengan corak seperti ini, dengan model seperti ini, ya, dengan barang yang jelas, lalu kemudian ya harganya sekian. Ya, ini hanya sifatnya pemesanan. Nanti kita transaksi kalau barangnya sudah ada atau sudah saya belikan. Ya. Jadi dia menjual barang itu ketika barangnya sudah ada. Adapun di saat pertama ketika ada pemesanan baru transaksi pemesanan saja. Artinya ya seperti tadi bahwa si pembeli boleh membatalkan ketika dia tidak puas, dia boleh membatalkan sepihak, dan si penjual orang itu juga boleh membatalkan sepihak ketika dia tidak cocok dengan harganya. Ketika mereka sudah melakukan transaksi jual beli dan barang itu sudah ada pada diri si penjualnya. Nah, jadi ada dua cara tadi, ya. Imma bisa dengan cara dia terang-terangan bahwa dia membuka jasa penitipan pemesanan yang akan membelikan barang, ya kebetulan mungkin barang itu barang yang tidak mudah didapat, ya, dan dia bisa mendapatkan barang itu dengan koneksinya, sehingga atau dengan harga yang lebih murah karena dia mempunyai koneksi tertentu yang bisa mengambilkan barang secara lebih murah, tetapi
dia sebagai jasa pemesanan, jasa penitipan untuk membelikan barang, dia meminta dari jasa tersebut ya upah tertentu, maka ini boleh. Tapi dia sampaikan secara jelas dan gamblang. Atau bisa jadi yang kedua dia memposisikan dirinya sebagai penjual, ketika ada pemesan, maka dia terima pesanannya dan mereka menunda transaksi jual beli ketika barang sudah ada pada si orang tersebut, si penjual tersebut. Atau ada cara yang ketiga, dia menjadi reseller, menjadi wakil, ya, membuat kesepakatan dengan si pemilik barang untuk menjualkan barangnya bagi setiap siapa saja yang ingin pesan. Atau bagi barang siapa saja yang ingin membeli barang tersebut. Ya, maka dengan demikian dia melakukan transaksi yang tidak melanggar syariat karena dia wakil dari si pemilik barang. Wallahu a'lam bishawab. Atau yang diistilahkan sekarang dengan resellernya. Nah, begitu. Wallahu a'lam.